Apakah benar Marc Marquez hanya membuat MotoGP 2025 itu terasa membosankan atau memang rider lainnya saja yang tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Kang Mas bro yang keren-keren. Semoga sehat selalu dan hari ini kita akan membahas berita MotoGP hari ini. Apakah benar King MM membuat MotoGP tidak emosional lagi karena terlalu mutlak, terlalu raja seperti itu? Atau emang rider lain yang tampilnya agak kurang gitu ya? Yang pertama, jadi memang setelah Marc Marquez 4 tahun itu mengalami cedera ya, 2020 sampai 2023-an ya seperti itu ya. Dan waktu itu memang Marc Marquez sempat ingin pensiun karena cederanya, tapi dia akhirnya bangkit dan pindah ke Gresini tanpa gaji. Yang itulah pembuktian seorang The Baby Alien. Dan Marc Marquez bangkit dengan kekuatan yang sangat puncak, sangat overpower dan menguasai MotoGP 2025. Karena Marc Marquez adalah seorang The Baby Alien menunggangi motor terbaik dikarenakan kan memang seimbang, motor gacor ya, motor oke, dan MM juga the king gitu ya. Jadi ya setara bahkan melebihi gitu ya, karena motornya itu di bawah MM seperti apa sebenarnya mah gitu ya. Karena kan kalau misalnya MM memakai motor RC23V yang bapuk itu karena memang tidak seimbang. MM kan terlalu suhu sedangkan motornya di bawah, levelnya di sini, MM di sini, level motornya di sini gitu. Jadi sekarang itu di MotoGP tentu saja harus seimbang antara rider dan juga motor gitu ya. Jadi harus seimbang lah intinya mah, jangan kayak kan buktinya Fabio Quartararo kurang apa? Talenta oke gitu ya, masih muda, skill ada gitu ya, bisa menyaingi MM, bisa menyaingi Pecco untuk Jordan gitu ya. Walaupun pada akhirnya Pecco yang juara, tapi gitu ya, tetap aja motor M1-nya bapuk gitu ya. Motor apa? Walaupun makanya kan sekarang V4-nya dikembangkan supaya bisa bersaing dengan motor Eropa. Dan walaupun memang Desmosedici 25 ini ada problem bagian front end motor, bagian depan motor, tapi tentunya dengan skill dan juga kemampuan dan juga manajemen ban dan juga tentang skill Marc Marquez yang terlalu suhu gitu ya. Tentunya ya motor ini bisa ditaklukkan dengan skill MM, walaupun memang Pecco mengetahui MM juga mengetahui bahwa motor ini memang ada problem, tapi bisa diatasi dengan gaya balap Marc Marquez dan juga settingan motor. Karena settingan motor Marc Marquez dan juga settingan motor Pecco Bagnaia itu berbeda, jadi jangan disamakan. Bahkan apa namanya, skill ketika mengendarai, ketika cornering, ketika gaya mengerem itu kan beda ya. Gaya mengerem itu banyak ya, seperti Rossi 3 jari, terus Lorenzo 2 jari, kalau MM 1 jari itu ya. Yang kedua adalah kombinasi mematikan ya. MM menggabungkan kecepatan alaminya dengan kecerdasan dan strategi yang matang seperti yang diakui oleh kepala kru yakni Marco Rigamonti. Ia tak lagi gila seperti di masa mudanya, melainkan lengkap ya. Jadi memang di sini MM memang di masa muda kan agak gerasak gerusuk ya, karena itu memang motornya ya yang harus dibawa gerasak gerusuk untuk menang. Sedangkan MM sekarang lebih menggabungkan kecepatan dan skillnya dan dengan kecerdasannya juga dan strategi yang matang, dan itu diakui oleh Marco Rigamonti yang adalah kepala kru MM sekarang di Ducati. Yang artinya MM seperti yang disebutkan oleh Francesco Guidotti gitu. MM sekarang sangat lengkap, dia punya kedewasaan mengambil keputusan, tidak terburu-buru dan juga menyiapkan taktik agar bisa menang. Jadi tidak mengambil, walaupun mengambil resiko yang besar, tapi MM lebih matang dalam mengambil keputusan gitu. Jadi tidak asal gerasak kerusuk, tapi sekarang mah lebih tenang, lebih oke, tapi tetap menang gitu. Selanjutnya adalah dominasi mutlak ya. MM memang menguasai paruh pertama musim karena waktu itu kan MM memang ketika dia cuma tidak menang di kota di Amerika dan juga di Jerez ya karena terjatuh. Karena itu memang kesalahan MM terlalu terburu-buru. Tapi paruh musim pertama memang dikuasai oleh MM dan juga Alex yang kedua, makanya Alex disebutnya Mr. P2. Mencatatkan rekor 10 kemenangan Grand Prix ya, 12 kemenangan sprint race hingga seri ke-13 hingga mengunci juara dunia MotoGP. Jadi memang waktu musim ini ya, musim 2025 pertaruhan musim, bahkan banyak yang bilang ya MM ini pastinya MM yang akan menang, makanya MM itu selalu saja mengatakan dia akan selebrasi apa nanti di sirkuit berikutnya ya. Kalau pembalap lain mah
Ana nih mau apa ya, mau bisa menang nggak ya, bisa podium satu nggak ya, bisa podium aja masih mikirin. Kalau kalau MM udah pasti podium satu dan mikirin selebrasi apa yang akan dia apa yang akan dia tunjukkan. Sedangkan pembalap lain ya aduh bingung gitu, pusing gitu, gimana caranya biar menang gitu ya. Tapi meskipun memang kebangkitan Marc Marquez menjadi kisah inspiratif bagi seorang atlet ya, seperti juga yang dikatakan oleh Pedro Acosta, dominasi brutal dari King MM menimbulkan kritik pedas dari penggemar media dan bahkan pengamat olahraga. Mereka menilai MotoGP 2025 kehilangan sisi emosional dan dramanya. Yang pertama adalah pengamat veteran Carlo Pernat itu mengatakan secara terbuka menyebutkan bahwa dominasi Marquez telah menghentikan kejuaraan dunia. Jadi memang panggung tunggal ya. Setiap akhir pekan balap fokus bukan lagi pada siapa yang akan menang, melainkan berapa besar jarak kemenangan Marquez. Balapan utama terasa monoton dan juga prediktif. Jadi memang MM di setiap balapan pasti MM yang akan menang lagi. Jadi itulah yang membosankan. Bukannya membosankan, tapi memang tidak ada pembalap lain yang bisa menggeser dominasi dari MM. Peko yang diharapkan tidak bisa. Si Martin ya gitu ya, cedera mulu ya, beban BPJS ya bayar itu ente ya. jadi itu yang membuat apa namanya, di kalau Planet mengatakan ini makanya tidak ada MM pas ditubruk sama BJK itu, setiap menang itu berbeda, jadi itu lebih kompetitif lagi karena kan suhunya lagi cedera gitu ya. Padahal mah ya memang pembalapnya aja yang belum bisa mencapai level seperti Marc Marquez gitu. Selanjutnya adalah kehancuran mental rival ya. Mantan pembalap Andy Dovizioso ya. Si Andy Dovizioso itu yang selalu aja dipecundangi sama MM, menyoroti efek psikologis para pembalap rival termasuk Pecco dan juga Martin mulai minder atau gugup bahkan sebelum mulai balapan ya gitu. Berdoa dulu ente ya, sumur sumur lagi. Mereka tahu Marquez akan nekat dan sulit dihadapi, membuat mereka cenderung bermain aman atau bermain daripada menyerang. Ini menghilangkan persaingan sengit yang sangat disukai penggemar. Memang ada sisi penggemar, emang kadang penggemar MotoGP memang ingin salipan, tapi kan itu tergantung dari skill rider itu sendiri gitu ya. Bahkan Pecco sama Martin memang yang diharapkan kan Pecco sama Martin. Pecco pakai motor sama MM, sedangkan Martin Aprilia ya, makanya si Martin kan pengen balas dendam juga ke Ducati karena dia akan membuktikan bahwa Ducati salah telah memilih MM, tapi malah dia yang rungkat gitu si Martin. Jadi justru yang diharapkan Martin sebagai juara dunia 2024, dia harusnya bisa lebih oke, bisa lebih menyaingi MM harusnya, dan Pecco yang harusnya juga bisa, tapi pada kenyataannya mana gitu kan. Itu ini adalah musim terburuk dari Pecco juga dan juga Martin yang BPJS mulu gitu ya. Selanjutnya kesenjangan performa yang terlalu jauh, kesenjangan poin yang terlampau jauh. Marquez unggul ratusan poin dari Alex Marquez di peringkat 2, membuat pertarungan gelar menjadi tidak relevan sejak pertengahan musim. Sisi emosional yang tercipta dari pertarungan head to head hingga seri akhir seperti Pecco Martin di 2024 lenyap. Ini memang juga karena memang tahun kemarin mah 2024 itu memang pertarungan sengit sekali antara Pecco sama Martin sampai seri terakhir, karena kan waktu itu Pecco inkonsistensi di beberapa seri terakhir 2024, akhirnya Martin itu bisa juara ya, bahwa walaupun si Martin disebut sebagai juara sprint race ya seperti itu. Tapi dengan begini maka kan memang dominasi mutlak dari raja ya, dari MM yang diharapkan. Jadi MM ini diharapkan mungkin gitu ya bisa bersaing juara dunia dengan Alex ataupun Alex yang jadi adiknya yang jadi pesaing pun tidak sanggup melawan kakaknya, dan yang harusnya Pecco sama Martin juga tidak bisa untuk lebih menyaingi lagi karena kan mereka ya, Pecco yang diharapkan bisa cuma 1-2 seri gacor terus nggak kelihatan gitu ya, banyak rungkatnya. Sedangkan Martin ya gitu. Jadi memang makanya si Pecco ini kan 2026 akan lebih bangkit lagi ya. Dia akan melupakan musim ini yang kelam bagi dia, dan si Martin juga makanya dia kemarin seri terakhir di Valencia dia ikut karena memang ingin membayar lunas utang. Dia ngutang bayar ente itu ya. Itu siapa, Martin bayar utang kemarin, apa namanya, penalti long lap penalti ya, dia bayar hutang karena sebelumnya dia gersak gerusuk ketika mau nyalip nubruk rekannya sendiri Marcobes. Jadi itulah yang membuat Martin dia bilangnya adaptasinya sudah kelar. Sekarang dia akan membuktikan bahwa dia akan lebih
hebat lagi, maksudnya akan lebih kompetitif lagi, tidak ini mulu, tidak di rumah sakit mulu gitu ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kritik reaksi penggemar. Di beberapa sirkuit mereka justru mendapat sorokan negatif seperti di Mugello ya, di kandangnya Rossi. Dari sebagian penggemar yang rindu akan pertarungan sengit di antara para pembalap. Mereka merasa dominasi ini kebablasan dan membuat olahraga menjadi membosankan. Ironisnya Marquez menjadikan cemohan ini sebagai pemicu semangat. Betul sekali gitu ya. Dicemooh makin membara, makin menyala bangku gitu. Jadi cemoohan dari Valentino Rossi jadi penggemar VR ketika di Mugello justru itu membuat semakin membara lagi, membuktikan bahkan ini kayak bersihnya aja menggantung baju kayak Messi gitu ya, menunjukkan bahwa dia seorang GOAT gitu ya, dan itu sudah membungkam para haters gitu, seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengakuan hampa ya. Dalam sebuah wawancara, menyebutkan Marquez membuat pengakuan mengejutkan. Dia merasa hampa setelah memenangkan kejuaraan di Jepang. Ini pertama kalinya saya memenangkan kejuaraan dan merasa hampa. Di kejuaraan lain saya akan menang dan langsung berpikir di mana yang berikutnya. Jadi memang setelah dia menang di Motegi, dia memang terasa hampa gitu ya. Dan bahkan dia tidak ingin balapan di Mandalika, tapi tetap balapan karena kan memang itu adalah harus, tapi malah ya ternyata malah cedera gitu ya. Makanya ini kalau misalnya sudah mengunci gelar, apalagi yang pengen dia mah, kalau misalnya udah menang satu kali di sirkuit, kalau belum ngunci Jurdun ya menang lagi sampai ngunci Jurdun, kecuali memang ada yang bisa lebih dari dominasinya gitu, ataupun ada yang bisa menyaingi seperti Martin sama Pecco yang di seri terakhir sampai seri terakhir ya, seperti itu. Menuju MotoGP 2026 ya, Marquez pada 2025 mengakhiri narasi comebacknya, namun kini ya harus hadapi narasi baru. Apakah ia bisa menciptakan persaingan yang seimbang? MotoGP 2026 kembali menghadirkan emosi dengan munculnya penantang baru. Ada Pedro Acosta, Fabio Quartararo, dan janji Marc Marquez sendiri bahwa ia menyadari dominasi mutlak akan sulit dipertahankan. Dunia balap berharap alien ini akan tetap menang, tetapi dengan pertarungan yang lebih dramatis dan sengit. Jadi dunia balap berharap alien ini akan tetap menang, tetapi dengan pertarungan yang lebih dramatis dan sengit. Yang artinya memang di sini para fans ingin tetap menang juga, tapi ada persaingan sengit gitu ya, dengan Martin, dengan Pecco gitu ya, dengan pembalap Pedro Acosta. Jadi ataupun mungkin Toprak yang akan menyaingi, tapi kan jadi harus menurunkan skillnya sedikit satu tingkat supaya bisa sengit gitu ya, karena musim 2025 ini terasa mutlak dan rajanya tidak ada yang menyentuh di puncak kedinginan di sono gitu ya, di klasemen yang membuat. Makanya 2026 berharap bahwa, makanya juga mengatakan ya dia takut tidak dominan ya, karena memang dia ada pembalap baru, pembalap muda yang lebih oke gitu ya. Tapi kita lihat nanti apakah akan ada yang menyaingi di musim depan, walaupun menurut saya masih cukup sulit. Tapi dengan Aprilia yang berkembang pesat juga, kita lihat apakah ada yang mampu untuk merepotkan ataupun memaksa untuk juara dunia di tahun 2020. Apa ada yang memaksa untuk seri terakhir seperti Pecco sama Martin di 2024? Oke. Jadi itulah mengapa dominasi terasa membosankan, karena memang terlalu jago gitu ya. Jadi kita lihat musim depan prediksinya, Kang Mas semuanya komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatnya? Apakah musim depan ada yang mampu menyaingi dan lebih seru gitu ya, karena memang banyak penggemar yang terutama haters mungkin yang tidak suka dengan yang terlalu mendominasi karena pembalapnya bapuk apa gimana gitu ya. Nama juga itu tergantung skill gitu ya, itu kan tergantung skill, siapa yang lebih jago mengendarai motor, dialah yang jadi pemenangnya gitu ya. Silakan berdiskusi di bawah ini bagaimana pendapatnya tentang Marc Marquez ini, dan juga tentang katanya bosan apa gimana ya, gimana pendapatnya. Terima kasih buat Kang Mas semuanya yang sudah menonton video ini, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa langganan di channel channel saya langganan, yang belum subscribe, share juga ke keluarga biar makin menyebar ini ke seluruh jagat raya, dan sehat-sehat juga buat keluarga di sana. Terima kasih buat Kang Mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.